Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah dari Prodi Hukum Pidana Islam, ingin menjelaskan tentang etika dalam penelitian hukum normatif dan etika dalam penelitian hukum empiris. Terlebih dahulu, saya ingin menjelaskan tentang penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berfokus pada analisis norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan, dan doktrin hukum. Etika dalam penelitian ini mencakupi yang pertama, kejujuran akademik. Kejujuran akademik adalah peneliti harus jujur dalam menyajikan argumen dan analisis. Dan yang kedua adalah objektivitas. Peneliti harus berusaha untuk bersikap objektif dan tidak bias dalam menganalisis norma-norma hukum. Dan yang ketiga, kepatuhan terhadap hukum. Peneliti harus memahami dan mematuhi semua peraturan dan hukum yang berlaku dalam melakukan penelitian, termasuk hak cipta dan perlindungan data. Dan yang keempat adalah transparansi. Transparansi adalah metodologi dan sumber yang digunakan dalam penelitian harus dijelaskan dengan jelas agar dapat dipertanggungjawabkan. Dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris melibatkan pengumpulan data dan analisis data dari praktik hukum di lapangan. Dan etika dalam penelitian ini mencakupi yang pertama itu adalah persetujuan informasi. Jika penelitian melibatkan subjek manusia, misalnya wawancara atau survei, peneliti harus mendapatkan persetujuan yang diinformasikan dari partisipan. Partisipan harus memahami tujuan penelitian dan bagaimana data mereka akan digunakan. Dan yang kedua itu adalah privasi dan kerahasiaan. Peneliti harus menjaga kerahasiaan data pribadi partisipan dan memastikan bahwa informasi yang sensitif tidak diungkapkan tanpa izin. Dan yang ketiga adalah keadilan. Peneliti harus memperlakukan semua partisipan dengan adil dan tidak mendiskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, atau faktor lainnya. Dan yang keempat itu ada tanggung jawab sosial. Peneliti harus mempertimbangkan dampak sosial dari penelitian mereka dan berusaha untuk tidak merugikan individu atau kelompok tertentu. Dan yang kelima itu adalah integritas data. Peneliti harus jujur dalam pengumpulan data dan analisis data serta tidak memanipulasi hasil untuk mencapai kesimpulan yang diinginkan. Dan yang nomor 2 itu adalah pencegahan plagiasi dalam penelitian hukum normatif dan empiris. Pencegahan plagiasi dalam penelitian hukum normatif dan empiris melibatkan penerapan prinsip kejujuran akademik, pengakuan sumber yang tepat, penggunaan alat deteksi plagiasi. Kalau kita lihat dari penelitian hukum normatif, pencegahan plagiasi dalam penelitian hukum normatif adalah penggunaan sumber yang pertama itu penggunaan sumber